Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas langkah kedua dari perancangan database. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai langkah pertama dari perancangan database, yaitu perancangan konseptual. Langkah kedua dari perancangan database adalah perancangan logikal. Nah, perancangan logikal itu menggunakan suatu algoritma yang disebut dengan algoritma mapping. Mapping itu kalau di bahasa Indonesia artinya pemetaan ya. Memetakan dari IRD ke tabel. Ini adalah rancangan logikal. Di dalam rancangan logikal atau mapping IRD itu ada 6 algoritma yang akan kita pelajari. Algoritma pertama adalah untuk semua entitas kuat. Jadi entitas kuat itu apa? Entitas kuat adalah entitas yang memiliki primary key. Itu disebut sebagai entitas kuat. Jadi kalau di studi kasus yang kita kerjakan kemarin, maka setiap entitas yang memiliki primary key itu dikenal dengan nama entitas kuat. Kebetulan di contoh kemarin semuanya adalah entitas kuat. Kenapa? Karena entitas-entitas yang ada di sini itu semuanya memiliki primary key. Mahasiswa dengan NIM, mata kuliah dengan kode mata kuliah, dosen dengan NIM, ruang dengan kode ruang. Jadi semuanya ini adalah entitas kuat, seperti itu ya. Nah, baik. Nah, apa yang dimaksud dengan algoritma satu? Di sini disebutkan, untuk setiap entitas kuat, maka kita buat tabel baru EK yang memasukkan semua atribut sederhana atau simple atribut. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah apa namanya? Sebuah tabel atau entitas mahasiswa, maka ketika entitas ini kita jadikan tabel, maka bentuknya akan seperti ini. Saya akan tunjukkan ke kalian menggunakan Microsoft Access ya. Saya buka dulu aksesnya. Oke, kita akan buat satu database ya. Nah, maka di sini ketika kita akan membuat suatu apa namanya? Sorry, bukan akses, maksudnya Visio. Kita akan buat Visio dulu. Saya pakai Visio dari ketiga ya. Block diagram database. Oke. Nah, ketika kita sudah, nah ini saya besarkan dulu ya. Baik. Nah, tadi saya contohkan dengan sebuah entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa kebetulan atribut-atributnya ada NIM, nama, alamat, dan juga semester. Dan ini adalah entitas kuat. Kenapa entitas kuat? Karena dia memiliki primary key. Maka ketika dia di mapping ke dalam menggunakan algoritma pertama, maka dia bentuknya akan jadi seperti ini. Nama entitasnya menjadi mahasiswa. Oke. Kemudian kolom-kolomnya ada NIM sebagai primary key. Kemudian ada nama mahasiswa. Kemudian apalagi tadi? Ada alamat dan ada semester. Alamat mahasiswa dan juga semester ini ya. Nah, ini sudah jadi sebuah tabel. Jadi yang namanya logika perancangan logikal, algoritma pertama adalah merubah dari entitas menjadi relasi atau menjadi sebuah tabel seperti ini. Ini adalah algoritma pertama. Berarti di sini kita sudah lihat ini adalah entitas kuat. Kenapa disebut sebagai entitas kuat? Karena dia tidak bergantung pada tabel yang lain dan dia memiliki primary key. Ini adalah algoritma yang pertama. Untuk atribut komposit hanya atribut sederhana saja disertakan. Ya, komposit itu berarti atribut yang mempunyai nilai banyak ya. Nanti akan kita lihat. Pilih satu key atribut dari entitas kuat sebagai primary key. Tadi di tabel mahasiswa,
kebetulan primary key-nya sudah ada, yaitu NIM ya. Maka di algoritma ini atau di dalam gambar ini, di tabel ini, maka NIM menjadi primary key. Oke. Jika key yang terpilih merupakan atribut komposit, maka seluruh atribut sederhananya merupakan primary key. Itu kalau dia atribut komposit. Kebetulan kita bukan atribut komposit. Atribut komposit itu adalah atribut yang memiliki nilai banyak ya. Contohnya seperti alamat. Alamat itu nilainya banyak. Ada nama jalan, kelurahan, kecamatan, itu atribut komposit. Nah, kebetulan contoh kita mahasiswa nggak ada yang atribut komposit. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya tabel atau entitas pegawai, kemudian atributnya ada nomor KTP, jenis kelamin, alamat, gaji, dan nama. Nah, nama ini adalah atribut komposit. Ya, atribut komposit. Kenapa? Karena terdiri dari nama depan, inisial, dan nama belakang. Nah, dari atribut-atribut ini, yang memiliki atau yang bertindak sebagai primary key adalah nomor KTP. Jadi ketika pegawai ini, entitas pegawai ini dijadikan tabel, maka nomor KTP lah yang akan menjadi primary key. Kalau tadi kita contohkan tabel mahasiswa ya, seperti itu. Baik, ini adalah atribut yang pertama. Jadi kalau dia entitas kuat, maka dia adalah entitas yang tidak bergantung dengan tabel lain atau entitas lain dan dia memiliki primary key. Seperti itu. Nah, kalau algoritma 2 adalah untuk entitas lemah. Apa itu entitas lemah? Entitas lemah adalah entitas yang dimiliki oleh entitas kuat. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bergantung pada entitas kuat. Nah, bagaimana caranya kita membentuk tabel untuk entitas lemah? Maka buat tabel baru EL, kita buat tabel seperti ini ya. Buat tabel baru EL, nanti ada contohnya ya, yang memasukkan semua atribut sederhana entitas lemah. Kemudian pada tabel entitas lemah tersebut, kita tambahkan foreign key, di mana foreign key ini adalah primary key miliknya entitas kuat. Primary key yang dibentuk merupakan gabungan primary key EK dan partial key dari EL jika ada gitu ya. Nah, contohnya gimana entitas lemah? Misalkan gini. Kita punya dua entitas, pegawai dan tanggungan. Oke. Pegawai dan tanggungan. Jadi kita punya dua entitas yaitu pegawai dan tanggungan. Nah, ini kebetulan di slide ini salah ya. Karena kalau di sini cardinality-nya sebenarnya adalah 1,1. Nah, yang ini juga salah, terbalik dia ya. Jadi yang di sini 1,1, yang di sini baru 0, n. Nah, gini. Ini yang benar. Baik. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat. Berarti di sini tanggungan adalah entitas lemah dan pegawai adalah entitas kuat. Kenapa? Karena pegawai memiliki nomor KTP dan dia tidak bergantung pada tanggungan. Sedangkan tanggungan, dia tidak memiliki primary key. Dan dia sangat bergantung pada pegawai. Jadi kalau misalkan tanggungan ini nggak ada pegawainya, maka dia tidak bisa berdiri sendiri, seperti itu ya. Baik, pegawai menanggung tanggungan, maksudnya kayak pegawai punya anak, istri gitu ya. Nah, di sini satu pegawai, satu dan hanya satu pegawai itu bisa tidak memiliki berarti 0 ya, berarti dia belum nikah misalkan gitu. Atau N. N ini berarti dia bisa punya satu atau lebih. Jadi dia punya istri, punya anak dan segala macamnya ya. Maka di sini N. Oke. Ini adalah entitas lemah. Jadi Anda lihat di sini, tanggungan ini adalah EL, entitas lemah. Kenapa dia lemah? Karena dia bergantung pada entitas pegawai. Jadi ketika kita ingin membuat tabel tanggungan, yang perlu diketahui adalah ketika kita ingin membuat tabel tanggungan adalah pertama, kita buat tabelnya dulu, kemudian kita masukkan semua atribut miliknya entitas lemah, ya, ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan tanggung dan hubungan gitu ya, istri, anak dan segala macamnya. Nah, kemudian setelah kita memasukkan atribut-atribut ini menjadi kolom, kita masukkan primary key miliknya pegawai, yaitu nomor KTP. Jadi pegawai nomor KTP. Oke. Kenapa dimasukkan? Karena entitas lemah itu bergantung pada entitas kuat. Sehingga nomor KTP pegawai itu kita perlukan ya sebagai foreign key pada tabel tanggungan. Nah, karena tabel tanggungan tidak memiliki primary key, adanya foreign key, maka primary key-nya seperti apa? Maka primary key-nya adalah gabungan antara nomor KTP miliknya pegawai dan juga nama miliknya tanggungan, seperti itu. Nah, ini adalah entitas lemah. Jadi entitas lemah adalah entitas yang tidak bisa berdiri sendiri karena dia sangat bergantung pada entitas kuat. Contohnya di sini dia bergantung pada pegawai, seperti itu. Nah, ini adalah algoritma 2.
Nah, sekarang algoritma 3. Nah, algoritma 3 ini khusus untuk relasi satu ke satu. Ya, relasi satu ke satu antara entitas kuat 1 dan juga entitas kuat 2. Di dalam mengerjakan atau memahami algoritma 3, maka Anda harus paham dulu dua istilah. Yang pertama partisipasi total, yang kedua adalah partisipasi parsial. Sebelum kita jelaskan atau saya jelaskan apa itu algoritma 3, saya akan tunjukkan contoh partisipasi total. Oke. Di sini Anda melihat ada dua cardinality. Yang pertama 0,1, yang kedua 1,1. Oke. Yang 1,1 ini adalah partisipasi total. PT ya, saya singkat PT aja, partisipasi total. Kenapa total? Karena minimal 1, maksimal 1. Berarti dia total. Harus ada maksudnya ya. Jadi jika 1,1 berarti partisipasinya total. Kalau misalkan minimal 0, maksimal 1, ini adalah partisipasi parsial, sebagian. Jadi kalau minimal 0, maksimal 1 berarti parsial ya. Kalau 1, 1 berarti total, seperti itu. Nah, baik. Sesudah kalian paham mengenai jenis-jenis partisipasi, baru kita menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan relasi satu ke satu. Jadi ada 3 kondisi. Jika sama-sama merupakan partisipasi total, pilih salah satu, tambahkan semua simpel atribut dari entitas yang lain. Jadi kalau misalkan dua-duanya adalah total, berarti Anda bisa memilih pegawai, kemudian nanti dari pegawai primary key departemen Anda masukkan sebagai foreign key di tabel pegawai atau sebaliknya. Itu jika partisipasinya dua-duanya adalah total. Ya, atau kamu bisa pilih departemen, kemudian masukkan primary key nomor KTP miliknya pegawai sebagai foreign key di tabel departemen. Itu kalau partisipasinya total. Jadi pilih salah satu. Itu kalau total. Nah, jika sama-sama parsial atau dua-duanya parsial, pilih salah satu, tambahkan foreign key dari primary key entitas yang lain. Jadi, jika sama-sama total atau sama-sama parsial, sama ya caranya ya. Pilih salah satu gitu ya. Nah, yang sedikit membedakan adalah poin yang nomor 3. Jika salah satu partisipasi total, nah di sini contoh yang diberikan, kebetulan ya, contoh yang diberikan, salah satunya adalah total, satunya adalah parsial. Maka dia masuk kategori yang ketiga. Jika salah satu merupakan partisipasi total, berarti pilih yang berpartisipasi total. Kebetulan di contoh ini, yang total adalah bagian departemen kan, karena 1,1. Terus bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah pilih yang berpartisipasi total, kemudian tambahkan foreign key dari primary key entitas yang lain. Berarti kita pilih yang departemen karena dia berpartisipasi total, kemudian kita ambil primary key yang berpartisipasi parsial yaitu pegawai, ada nomor KTP di sini. Kita ambil nomor KTP pegawai, kita jadikan foreign key pada tabel departemen. Nah, itu kalau relasinya satu ke satu gitu ya. Baik. Sekarang algoritma keempat. Algoritma keempat ini khusus untuk algoritma atau relasi satu ke banyak. Ya. Khusus untuk relasi, saya ulangi, relasi satu ke banyak antara entitas kuat 1 dan entitas kuat 2. Pilih entitas yang memiliki derajat maksimum relasi 1, kemudian tambahkan sebuah foreign key dari primary key entitas lain yang memiliki derajat maksimum relasi n. Tambahkan pula seluruh atribut dari relasi tersebut. Jadi kita lihat contohnya. Oke. Pegawai itu satu pegawai bekerja untuk satu atau banyak departemen. Seperti itu ya. Oke. Jadi di sini pilih entitas yang memiliki derajat maksimum relasi 1. Kita disuruh pilih derajat maksimum relasi 1. Kebetulan yang berrelasi 1 adalah pegawai. Maksimumnya kan, derajat maksimumnya relasinya 1 pegawai. Oke. Kemudian eh, tambahkan seluruh simbol atribut dari relasi tersebut. Oke. Sorry, algoritma 4 ya. Eh, Pilih entitas memiliki derajat relasi 1. Oke, sudah. Kemudian tambahkan sebuah foreign key dari primary key entitas lain yang memiliki
derajat relasi N. Kita lihat di sini derajat relasi N-nya itu primary key-nya adalah nomor dan nama. Digabungan ya, gabungan nomor departemen dan nama departemen. Atau kita ambil satu aja nomor juga boleh. Nah, kemudian selanjutnya berarti primary key miliknya departemen atau nomor itu kita jadikan foreign key pada tabel pegawai. Jadi nanti dalam tabel pegawai itu akan ada nomor bekerja dan atau departemen nama bekerja. Ini adalah primary key miliknya tabel departemen. Jadi untuk algoritma satu ke banyak, caranya adalah kita ambil yang bersisi satu, kita buat tabelnya, kemudian kita ambil foreign key, ya foreign key miliknya atau diambil kita buat foreign key yang berasal dari primary key tabel yang memiliki derajat relasi banyak seperti itu. Jadi kita buat tabel pegawai yang bersisi satu, foreign key-nya kita ambil dari entitas yang memiliki derajat relasi banyak. Seperti itu ya. Ini untuk algoritma keempat untuk relasi satu ke banyak. Jadi yang sisi satu kita buat tabelnya, kemudian foreign key-nya diambil dari primary key tabel atau entitas yang bersisi banyak. Seperti itu ya. Ini algoritma 4 untuk satu ke banyak. Nanti akan kita coba menyelesaikan dengan contoh kasus yang lain ya. Kemudian algoritma 5. Nah, algoritma 5 ini khusus untuk relasi banyak ke banyak. Jadi, untuk relasi banyak ke banyak nanti kita akan membuat sebuah tabel yang dinamakan dengan bridge table atau tabel bantu atau Anda menyebutnya dengan tabel detail ya. Jadi untuk relasi banyak ke banyak, maka kita perlu tabel bantu atau bridge table atau tabel detail gitu ya. Di algoritma ini relasi banyak ke banyak antara entitas kuat 1 dan entitas kuat 2, kita buat tabel baru MN atau dikenal juga dengan nama bridge table, tabel bantu atau tabel detail. Ya, tambahkan seluruh simpel atribut dari relasi tersebut, kemudian tambahkan pula foreign key yang diambil dari primary key masing-masing entitas yang direlasikan. Primary key merupakan gabungan dari seluruh foreign key tersebut. Nah, untuk many to many ini penjelasannya juga ada di video sebelumnya di slide ERD ya, bagaimana cara memecahkan relasi banyak ke banyak ada juga. Di sini juga termasuk di algoritma 5. Di sini contohnya nih misalkan ya. Pegawai bekerja pada proyek. Relasinya kebetulan banyak ke banyak gitu kan. Banyak ke banyak. Nah, maka ketika kita akan membuat tabel bantunya atau tabel detailnya ya, caranya adalah kita buat tabel bantu dengan nama tabel bekerja pada sesuai dengan relasinya lah. Relasinya bekerja pada berarti kita buat tabel bantu dengan nama bekerja pada. Terus di dalam tabel bantu ini, atribut apa yang perlu kita letakkan? Atribut yang perlu kita letakkan adalah primary key dari masing-masing entitas. Di proyek ada nomor, di pegawai ada nomor KTP. Jadi, primary key pegawai kita jadikan foreign key pada tabel bekerja pada, dan primary key proyek, yaitu nomor, kita jadikan foreign key pada tabel bekerja pada. Gitu ya. Ditambah lagi dengan atribut-atribut lain yang memang melekat pada relasi. Seperti contoh soal yang kalian kerjakan. Jadi, sebuah relasi itu boleh punya atribut jika bentuk relasinya adalah banyak ke banyak. Seperti itu. Nah, nanti kita akan mengerjakan soal lagi. Nanti teman-teman mudah-mudahan atau insya Allah bisa lebih paham lagi mengenai bagaimana cara melakukan mapping. Seperti itu. Algoritma 6 ini khusus untuk multi-valued atribut atau atribut bernilai banyak. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh IR di perusahaan. Baik, saya kira cara mapping sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.